Sallu ala Nabi Muhammad. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Ibu-ibu belum jawab. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang tidak jawab salawat semoga suaminya dapat jodoh lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Oh, ternyata enggak diizinin, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah, biiznillah kita bisa bersilaturahmi di blok D ini ya, blok G yang dalam rangka haul bacaan sholawat nariyah bersama sholawat Jibril yang dipimpin oleh sahabat saya, guru kita Ustadz Sendi. Mudah-mudahan ini nanti minimal yang hadir di sini dapat syafaat dari Rasulullah SAW sebagai pengamal sholawat, sebagai pecinta sholawat. Sebab kalau tidak cinta berarti membid'ahkan. Biasanya begitu. Apalagi sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu kata kubu sebelah itu bid'ah, bahkan musyrik. Bagaimana enggak musyrik? Lihat aja redaksinya. Allahumma sholli sholatan. Gimana kalau dilaguin? Kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju
وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه لمحة ونفس فسيم بعدد كل معلوم لك. Ada lagi lagamnya kayak Kiai Khalil. Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin. Siapa yang hafal lagamnya? Gimana? Hah? Ada yang hafal belum? Gimana coba tarik. Tarik men. Yang kayak Kiai Khalil As'ad. Hah? Bukan begitu, belum hafal. Ntar saya cariin ya. Santai aja ini, bukan ngaji ini, makan ini mah ulang tahun. Ini enak, saya senang lagu beliau. Nanti saya kasih contoh, dilanjutin ya. Biasanya kalau vokalis cepat nangkep, cepat hafal. Ini kuotanya harus dibayar nanti ya. Udah bisa nangkap? Belum? Kalau udah silakan saya kasih waktu 2 menit. Belum nyambung. Ya silakan disimak, dipelajari, nadanya enak itu. Kita biasanya pakai yang kayak tadi tuh. Allahumma sholli sholatan, nah, itu udah biasa itu. Ini lagamnya lagam Jawa Timur, Madura. Alhamdulillah, salawat, semua orang yang ingin dekat dengan Allah tanpa salawat nggak bisa. Semua orang mukmin yang ingin dekat dengan Allah tanpa salawat nggak bisa. Doa tanpa salawat ngegantung, nggak naik. Ya kan? Buktinya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru
kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala azimi sultanik. Allahumma sholli ala tuh sholawat. Sebelum ditutup subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun sallallahu ala Muhammad dulu. Gitu. Enggak akan diterima, enggak akan dibuka pintu sebelum sholawat. Demikian orang yang ingin takarrub, dekat dengan Allah. Semua zikir thariqah, baik itu qadiriyah, sadiliyah, itu istighfar salawat, istighfar salawat. Bagaimana mungkin orang nyampe ke Allah sementara manusia yang memperkenalkan Allah kepada makhluk adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah dalam hadis qudsi bersabda, berfirman, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Hei Muhammad, seandainya aku tidak akan menciptakan engkau, maka aku tidak akan bikin alam semesta ini. Jadi Nabi Muhammad walaupun diciptakan oleh Allah, diutus menjadi khatamun nabiyyin wal mursalin, nabi penutup, rasul penutup, tetap beliau di alam ruh menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Di alam arwah itu sudah memimpin seluruh nabi dan rasul. Makanya dikatakan sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin nabi dan rasul. Dinamakan juga sayyidul khalaiki wal bashar, pemimpin seluruh makhluk dan manusia. Enggak akan ada alam semesta kalau enggak ada Nabi Muhammad. Makanya kalau enggak pakai salawat, doa enggak bisa. Pembukaan doanya pakai salawat, penutupnya juga pakai salawat. Orang yang mau dekat dengan Allah, zikir thariqah, istighfar salawat. Istighfar salawat, istighfar salawat. Dahsyat salat itu. Bahkan di antara keistimewaan salawat, kalau amal-amal lain nih, Bu, kalau amal-amal lain riya enggak ada apa-apanya. Riya itu pengen dipuji orang, pengen dinilai makhluk, pengen dihebatin orang, pengen dikagumi orang. Tapi salawat meskipun pengen dipuji orang, dapat aja pahala. Itu hebatnya sholawat. Kita sedekah, diumumkan di masjid biar orang lain kagum. Bukan untuk dakwah tapi untuk dikagumi orang. Kita beramal supaya orang tahu, supaya orang lihat, supaya orang dengar, supaya orang memuji, menghebatkan, ngejempolin. Itu nggak ada apa-apanya. Tapi sholawat kita bagus-bagusin suara nih, biar orang kagum, biar orang muji, dapat aja pahala. Itulah dahsyatnya salawat, luar biasa. Makanya saya alhamdulillah di pesantren tiap malam berjamaah baca ribuan salawat. Kalau malam darurat waktu siang, alhamdulillah saya dijazahin oleh guru-guru seperti itu. Salawat. Kalau enggak keburu saat setelah sholat sambil jalan, minimal salawat terpendek apa? Salat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Gitu. Enggak apa-apa orang lain bilang bid'ah, urusan mereka, benar? Benar? Kenapa mereka bilang itu bid'ah, itu bilang musyrik? Karena mereka enggak ngaji. Lihat salawat nariyah, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu. Limpahkanlah salawat dan selamat kesejahteraan, limpahkanlah ampunan serta keberkahan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad yang dengan wasilah Nabi Muhammad itu tanhallu bihil uqadu, bisa tanhallu bihil uqadu, bisa mengurai segala kesulitan, bisa mengurai, membuka segala keruwetan. Watan fariju bihil kurobu, bisa melapangkan segala yang sempit. Watuqdabil hawaija, bisa dipenuhi segala kebutuhan. Coba. Jadi seolah Nabi Muhammad itu bisa berbuat sesuatu. Watuqdabil hawaiju, bisa memenuhi segala kebutuhan.
Wa tunalu bihir ragaibu, bisa memperoleh segala cita-cita. Wa husnul khawatimah, bisa bikin husnul khatimah. Kenapa saudara-saudara kita yang sebagian kecil menganggap musyrik baca salawat ini? Karena mereka nggak paham. Dalam ilmu usul fikih, ya saya jelasin, dalam ilmu usul fikih ada syari' hakiki, ada syari' majazi. Pencipta hukum syariah hakikatnya siapa? Halo? Syariah apa syariah? Wah ini kayaknya nggak pernah ngaji syariah ini. Apa nama bank-bank syariah sebutin? Ada kenalnya bank syariah aja. Hukum syara', hukum syariah, syariah itu aturan, tatanan, undang-undang yang diciptakan Allah untuk disampaikan kepada seluruh manusia lewat wahyu. Ini namanya hukum syariah. Hukum syariah ada berapa? Yang bisa jawab boleh pulang. Ini udah malam soalnya. Biasanya di perumahan tuh jam 10 udah selesai ya di mana-mana perumahan. Kok ini malah baru mulai, ini aneh nih. Udah nyeleneh nih blok G nih. Hukum syariah ada berapa? Ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, ini terikat oleh 5 hukum. Kecuali nih bocil-bocil yang tadi rame-rame di sini. Dia mau jingkrak-jingkrak mau ngapa nggak dosa. Ya. Ya. Dia mau ngerusak motor orang, nih bocil-bocil yang tadi nggak dosa dia. Hukumnya nggak dosa, hukum. Nanti hukum itu kan kaitannya dengan dosa dan pahala, dosa pahala. Wajib dilakonin berpahala, haram dilakonin berdosa, ya. Sunnah dilakonin berpahala, ditinggalin nggak masalah. Makruh dilakonin tidak berdosa, ditinggalin berpahala. Kayak ngerokok, makruh apa haram? Hah? Makruh apa haram? Ada yang ditanya, Kiai katanya ngerokok haram, kok Anda ngisap? Ya karena haram saya bakar. Karena ngerokok ini haram saya bakar katanya. Hukum asal ngerokok haram ya. Kecuali nanti ada namanya alasan yang baru, elat-elat yang aridiyah yang baru. Seperti sudah kata dokter ini kalau ngerokok terus bakal mati. Nah, ini haram hukumnya. Karena udah ada alasan medis. Padahal yang nggak ngerokok juga mati ya. Nah, hukum asal ngerokok makruh. Makruh itu hukum wajib, hukum sunnah, hukum namanya. Kalau dalam ilmu mantek itu nisbatus syai' ila syai'in akhar. Menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, hukum ngerokok makruh. Apa makruh? Kalau ditinggalin dapat pahala. Kalau dilakonin enggak berdosa. Saudara, kenapa enggak ngerokok? Makruh. Pas dikasih sebungkus, diterima. Ini mah enggak punya duit, bukan makruh. Kalau yang makruh ninggalin makruh dapat pahala, walaupun dikasih 1 bal 1 bungkus nggak mau makruh. Kenapa? Karena makruh itu dari kata-kata kariha yakrohu karohatan, makruh tidak disukai Allah. Saya nggak mau ngerokok, Allah nggak suka, gitu. Walaupun dikasih, ya nggak. Kalau saya dikasih 1 bal, saya ambil, saya jual. Jadi ninggalinnya itu imtisal namanya, karena patuh kepada aturan Allah. Tapi kalau dilakukan aja nggak berdosa. Kayak pete, makruh apa enggak itu?
Makan pete, makruh tapi enak. Ini sekalian ini maksudnya sekalian request gitu supaya disiapin nanti. Nah hukum syariah ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi kalau misalkan di Indonesia dibikin negara syariah, negara Islam, siap-siap. Yang nyolong sampai kadar minimal sekian, potong tangan. Yang zina, potong apanya? Yang zina, kalau perawan perjaka, cambuk 100 kali. Wajib diterapin, kayak di Aceh. Yang zina kalau sudah pernah nikah, alias duda atau janda, atau masih bersuami dan istri, maka dirojam. Rojam itu dipendem segini di tanah, udah punya isi suami selingkuh, atau udah pernah nikah, udah ngerasain halal, selingkuh. Ini lebih parah hukumannya. Apa? Rojam. Rojam itu dipendem segini nih di dalam tanah, lalu ditimpukin. Ini hukum syariah fikih. Kalau dan batunya enggak boleh kegedean, takut cepat mati, jadi enggak tersiksa dia. Jangan batunya segede salon, ditimbahin langsung mati itu enggak sakit. Dan enggak boleh terlalu kecil, takut kelamaan matinya. Standar hukum menentukan bagi orang yang batu buat nimpuk pezina itu seukuran kepalan tangan. Timpukin. Berapa lama? Sampai mati. Sampai berlumuran darah, lapar, mau makan dulu, kasih makan. Habis makan, timpukin lagi kalau belum mati. Mau sholat, silahkan sholat. Habis sholat, timpukin lagi. Pokoknya sebelum mati, terus sampai mati. Itulah hukum syariah. Siap enggak? Hah? Indonesia dibikin negara syariah, siap enggak? Hah? Ayo. Hah? Yang ngebunuh, bunuh lagi. Betul? Kisos. Silakan. Sudah siap belum perangkatnya? Sementara di Indonesia warna-warni bineka tunggal. Makanya kita NU nggak mau bikin negara syariah. Secara formal nggak perlu bikin negara syariah, cukup Pancasila, benar? Pancasila ini menampung seluruh agama yang hidup di Indonesia, melindungi dan menampung aspirasi. Betul? Silahkan amalkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Betul? Kita bersaudara dengan Nasrani, saudara sebangsa. Kita bersaudara dengan yang kunut dan tidak kunut, benar? Sama-sama sholat, betul? Nggak usah ribut-ribut lah, benar? Rasulullah aja mengancam siapa yang menyakiti kafir dhimmi berarti dia menyakiti aku. Kafir dhimmi itu kafir yang hidup di negara mayoritas Islam dan siap patuh terhadap aturan negara tersebut, itu kafir dhimmi. Ada kafir harobi kayak Israel, bunuh itu mah, benar? Israel mah bunuh, itu kafir harobi, kafir yang menyerang Islam. Tapi kalau kafir non-Islam yang hidup berdampingan dengan Muslim dan siap mematuhi aturan negara tersebut, itu kafir dhimmi dan itu dilindungi oleh syariah. Ada hukukul jiron, hak bertetangga. Dia sakit sunnah nengok, dia nggak bisa makan sunnah dikasih. Begitu Islam, indahnya Islam. Nah, kecuali dia memerangi, baru bunuh gitu. Benar? Islam, hukum Islam. Nah, ini hati-hati nih. Sekarang nih. Ini setan gepeng ini. Dari sini bisa kemana-mana ini. Dari sini bisa selingkuh. Dari sini bisa zina. Dari sini bisa selot. Oh, ini ketawa semua. Apa pengalaman semua ini? Hati-hati.
dari sini bisa judi slot, dari sini bisa mabok. Hati-hati. Kalau iman belum kuat, jangan coba-coba dikasih ini istri. Suami juga jangan pegang ini kalau iman belum kuat, apalagi anak-anak. Mau saya ceritain testimoni-testimoninya. Ada jamaah pengajian orang tua. Aduh, saya susah banget. Mendidik anak, suruh sholat susah, suruh ngaji susah. Emang ngapain aja Pak? Ngopenin HP aja. Banyak yang kayak begitu. Mau saya pesantrenin, baru ngomong, nak pesantren, kabur. Alergi dengan nama pesantren. Baru diomongin aja kabur, apalagi suruh pesantren. Baru dengar nama kabur. Saya tanya, Pak, itu handphone punya siapa? Ya punya anak. Siapa yang beliin? Saya. Siapa yang beliin pulsanya? Saya. Berarti itu handphone milik orang tua, milik anak, milik orang tua. Remukin tuh handphone. Sebelum itu handphone ngeremukin akhlak anak. Remukin handphone. Tapi dia nangis, biarin nangis 2 jam 3 jam nggak bakal mati. Daripada nanti masa depan dia nangis karena nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, gara-gara diperbudak oleh handphone, masa depannya hancur. Mendingan nangis sekarang. Remukin daripada akhlak dia remuk nanti di masa depan. Ini penyakit sekarang nih. Hati-hati nih. Bener juga ya kata dia. Sepele. Kalau tidak ada ilmunya bingung. Akhirnya diambil handphonenya. Kamu mau nurut ayah pesantren? Selamat. Enggak nurut terserah. Rampas handphonenya, nangis. Sekarang pesantren udah setahun. Disinilah kata Nabi, dengerin. Ini punya anak semua kan? Punya anak semua kan? Dengerin. Kata Nabi, orang tua yang nyiapin pecut buat ngedidik anaknya, itu orang tua sudah dirahmati Allah. Artinya bukan berarti harus pecut-pecutin, ketegasan. Banyak orang tua yang tidak berdaya ketika terjadi hal seperti ini, betul? Susah banget, anak kopinin HP aja. Pulang sekolah handphone, mau sekolah handphone, mau tidur handphone. Kapan belajar Quran? Kapan belajar kitab? Kapan belajar ibadah? Kapan belajar akhlak? Tunggu tanggal mainnya, dia akan menghancurkan orang tuanya. Ada hadis yang lain, Bu. Suatu saat ada masa di mana orang tua dihancurkan oleh anak. Ini Nabi. Tadi hadisnya apa? Orang tua yang nyiapin pecut buat mendidik anaknya, itu baru nyiapin aja udah dirahmati Allah. Disayangi dirahmati itu. Artinya tegas. Waktu sholat, waktu ngaji, waktu tidur, waktu belajar, disiplin. Nggak mau, mabur sia. Gitu. Iya orang Sunda semua di sini ya. Kebanyakan ya. Ada hadis satu lagi, suatu masa akan ada orang tua dirusak oleh anaknya. Nah kayak begini nih nggak berdaya, nggak bisa. Jadi orang tua suruh ini nggak mau, nyerah. Anak disuruh A nggak mau, suruh B nggak mau, nyerah. Orang tua kelabakan. Akhirnya anak jadi pecandu narkoba. Nggak takut sama orang tua, suruh mondok nggak mau, suruh belajar nggak mau, suruh ke masjid nggak mau, suruh ngaji nggak mau, orang tua nggak berdaya. Nah ini nih, dia sudah ngerusak orang tuanya. Pokoknya orang tua kalau sudah tidak ditakuti anak, siap-siap orang tua akan hancur. Kenapa anak sama pesantren? Nggak mau, susah banget. Nah ini udah kalah nih. Ada di Puri, saya nggak mau sebutin namanya takut ada yang kenal.
Ngajinya udah 15 tahun. Beliau senang ngaji tauhid. Dulunya mantan penjudi kelas berat. Saking beratnya kecanduan judi, dia kerja jarang pulang, gajian. Nih titip ya buat keluarga gua. Lu mau kemana? Biasa meja judi. Habis gajian aja kadang nggak pulang. Buat keluarganya dititipin sama tetangganya. Dia mau ke meja judi. Sampai habis rumah, habis tanah juga. Gara-gara judi. Nggak ada cerita orang judi kaya raya, nggak cerita. Kecuali bosnya, raja judinya. Siang-siang malingseng, benar? Ya. Bahkan raja judi sekarang udah taubat tuh. Siapa tuh? Yang ganteng banget tuh. Udah bikin pesantren malah. Siapa? Hah? Yang masih muda, belum punya istri. Ganteng banget. Ibu-ibu biasanya senang. Tuh kan hafal ibu-ibu yang ganteng mah. Hafal aja. Mana suaminya? Dennis ya? Dennis Lim ya? Itu raja judi di Thailand. Thailand apa Taiwan? Allah kasih hidayah, taubat, masuk Islam, pesantren. Sekarang punya pesantren. Seluruh mualaf gratis mondok di saya. Dan saya siapin pekerjaan. Masya Allah. Raja judinya udah taubat. Kenapa saudara masih judi? Nah itu orang Puri tahun 85 taubat. Allah kasih hidayah. Hancur, rumah tangga hancur-hancuran, rumah habis, tanah habis. Suatu saat diajak, itulah jalan hidayah dari Allah. Ketika bangkrut, kerja, punya posisi bagus, bisnis sampingan bagus, tiba-tiba di PHK. Anak pertama udah mau kuliah, anak kedua mau ke SLA, SMP, anak ketiga, aduh, gelap mata. Dengan uang pesangon, gimana caranya bertahan hidup? Waktu itu pesangonnya tahun 85 ya, kalau nggak salah beliau, itu 35 juta. Dulu gede banget segitu Pak, iya. Iya kan? 85 gede banget segitu, mungkin sekitar kursnya sekarang 500 jutaan lah nilainya. PHK, akhirnya kerjasama dagang sama orang Cirebon untuk bertahan hidup. Sekali dua kali benar, berikutnya dibawa kabur modal sama orang Cirebon. Rata-rata orang Cirebon begitu ya Mas. Dibawa kabur sama orang Cirebon. Orang Cirebonnya tinggal di Citra. Lalu pindah ke Blok G katanya ke sini. Mana orangnya? Nah itu udah mau pesangon segitu-gitunya Bu. Dibawa kabur sama temen yang sama-sama korban PHK. Orang Cirebon. Nah itu orang Puri kemana-mana bawa pisau Pak. Ditusuk waingnya jelemaya. Dendam membara. Bayangin, uang pesangon segitu-gitunya, modal dagang, dijalanin sama teman Cirebon, dibawa kabur, nggak amanah. Masya Allah. Kemana-mana bawa pisau, kalau ketemu ditusuk. Udah dendam membara. Nah terus udah gitu, ekonomi hancur, anak nggak ada harapan kuliah sekolah, akhirnya nangis aja di masjid. Cuman saya nggak tinggal di Puri. Kalau kira-kira saya tinggal di Puri waktu itu saya tanya, kenapa Bang tumben ke masjid? Kemarin-kemarin nggak pernah ke masjid. Iya, mata saya ketutup sama remi. Ketutup sama kartu judi, nggak ketinggalan masjid. Nangis di masjid. Tapi nangisnya itu bukan nangisin dosa, nangisin duit. Cirebon, kurang ajar Cirebon. Nah, padahal ingat kata Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan yang ada padamu semua sumbernya dari Allah. Keburukan yang terjadi padamu buah dari dosa-dosamu. Nangis
bukan nangisin dosa. Kan setiap musibah itu diundang oleh dosa-dosa kita. Jangan nyari kambing hitam ya. Kalau ada musibah jangan nyari kambing hitam. Ini pasti buah dari kelalaian saya, ini pasti buah dosa saya. Contohlah, kita misal kata dokter udah pantang makan A misal. Tuh, dimakan juga nekat, akhirnya kumat penyakitnya. Coba, berarti buah kesalahan siapa? Kesalahan sendiri. Semua kepahitan itu syariatnya diundang oleh dosa-dosamu. Ma asabaka min saitin famin nafsik. Nah, orang yang dapat kepahitan, nih perlu diketahui nih. Halo? Orang yang dapat kepahitan, ketipukah, ekonomi sulitkah, sakitkah, dipitnahkah, apa aja pokoknya mah yang bikin gak nyaman. Itu ada dua kelompok manusia. Satu, ada yang di ujian, aduh saya dapat musibah ujian. Ada teguran. Apa bedanya? Apa bedanya ujian dengan teguran? Kalau ujian sama-sama kepahitan, cuman menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli takwa, orang-orang yang baik, ibadahnya bagus, tapi dikasih kepahitan, ketipukah, dagang rugikah, kepitnahna, dan dia sabar. Ini ujian, ini mau naik kelas. Imannya mau naik kelas, nanti dibalas oleh Allah lebih hebat, kedudukannya makin tinggi di sisi Allah. Ada orang kurang soleh, sedekah kurang, sholat juga kadang-kadang enggak, subuh juga jam 7, ngegunjing iya terus, utang gak mau bayar, banyak kepahitan. Ini teguran. Kita nih yang kumpul di sini dapat musibah, masuknya teguran apa ujian? Yang jelas jawabnya. Uji apa tegur? Uji apa tegur? Yang jelas, uji apa tegur? Ngerasa soleh. Ciri orang yang tegur ujian nih ya, nih. Ciri orang teguran ketika dapat kepahitan nggak pernah ngeluh. Aduh, gua kepitnah. Aduh, dagang rugi. Aduh, gaji dipotong. Aduh, ke PHK. Nah, ini mah teguran. Buktinya ngeluh melulu. Kalau orang ujian, nih orang soleh nih, tiba-tiba kepitnah. Alhamdulillah, dosa diangkutin. Tiba-tiba ketipu. Alhamdulillah, dosa dikurangin. Tiba-tiba ke PHK, alhamdulillah pahala sabar, mungkin Allah mau kasih rezeki lewat pintu yang lain. Nggak pernah ngeluh. Nah, saya tanya lagi, kita dapat musibah kepahitan, uji apa tegur? Tuh baru sadar kan? Biasanya kita kalau dapat kepahitan ngomongnya ujian apa teguran? Duh, saya diuji oleh Allah apa saya ditegur? Sok soleh. Kalau orang diuji itu orang soleh tidak pernah ngeluh, selalu bersyukur dan bersabar. Alhamdulillah, walaupun rumah bocor, banyak yang lain yang belum punya rumah, kita mah sudah punya. Walaupun bocor-bocor dikit, alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun rada sempit, RSS, apa itu? Rumah sangat sederhana, sehingga selonjor saja sangat susah. Kalau 100 orang. Alhamdulillah, walaupun RS, kita mah sudah punya, orang lainnya di kolong jembatan. Alhamdulillah, walaupun ngejomblo, tetap aja. Alhamdulillah, walaupun suami dibagi sama istri yang lain, tetap aja yang lain makan ngejomblo, saya mah udah punya walaupun bagi-bagi. Begitu, selalu bersyukur. Nah, teguran itu cirinya sabar dan tenang, sakinah, tumaninah hati. Dan bahkan dia selalu memuji Allah. Nggak ada waktu buat ngeluh. Benar? Ingat doa kunut. Doa kunut
sebelum terakhir apa redaksinya? Doa kunut. Di sini baca kunut enggak kalau subuh? Baca semua ya? Ada enggak baca? Enggak usah ribut, biarin enggak baca enggak apa-apa. Saya juga baca. Apa redaksi doa kunut sebelum sholawat? Wah, dipapai timimiti ya. Hah? Falakal hamdu alama qadait. Bu, ini kalau diamalkan, Bu, Pak, dahsyat, enggak akan pernah ngeluh. Falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Falakal hamdu ala ma qadait. Ya Allah, seluruh puji hanya milikmu terhadap apapun yang sudah kau tentukan untukku. Ditakdirkan sehat, muji alhamdulillah. Ditakdirkan sakit, muji alhamdulillah. Kenapa sehat alhamdulillah? Karena ini nikmat dari Allah. Kenapa sakit alhamdulillah? Karena Allah sedang ngurangin dosa. Tuh, coba. Biasanya kita kalau sakit jengkel apa alhamdulillah? Berarti ini udah ngamalin doa kunut belum? Berarti ujian apa teguran? Ngeluh, Pak, ini wajah-wajah ngeluh semua ini. Nah, orang yang selalu muji Allah nggak pernah ada waktu buat ngeluh dan nggak ada ngeresuloh, nggak ada. Masya Allah. Dikasih rezeki banyak. Coba jawab. Biar cepat selesai ngajinya. Jawabnya dua kata doang ya. Sehat, alhamdulillah. Sakit, yang asli, jangan munafik. Sakit jengkel apa alhamdulillah? Oh iya, yang asli. Jangan soleh dulu, ini ceritanya belum ngaji. Dagang untung, alhamdulillah. Dagang rugi, jengkel. Dipuji, dihina, dipitnah, jengkel. Naik gaji, turun gaji, jengkel, kecewa. Naik pangkat, di PHK, berarti belum bahagia nih hidup nih. Belum bahagia. Suami utuh milik ibu, alhamdulillah. Tiba-tiba berbagi pos 2. Berarti ini belum bahagia, belum mengamalin doa kunut. Kalau orang sudah ngamalin doa kunut, udah ngamalin sholawat, whole condition, dalam kondisi apapun muji Allah, terus sehat, alhamdulillah, makin syukur, makin dekat dengan Allah. Sakit, alhamdulillah, makin sabar karena yakin dosa makin berguguran. Dipuji, alhamdulillah, karena prestasi saya Allah yang menciptakan. Difitnah, dihina, alhamdulillah, orang itu jadi jalan pengangkut dosa-dosa saya. Jalan lancar, alhamdulillah, makin syukur. Jalan macet, alhamdulillah, pahala sabar makin melimpah. Nggak ada waktu buat ngeluh, Pak. Benar? Sehat, alhamdulillah. Nih yang udah pegel-pegel, jengkel apa alhamdulillah? Nggak gusar geser we diuk. Allah lihat tidak yang udah gusar geser? Allah lihat tidak? Allah tahu tidak? Jangankan Allah aing ge nempo. Coba kalau ingat, ya Allah pegel, tapi setiap rasa pegel kau kurangi dosa-dosa saya. Tenang tuh hati tuh. Ya Allah, mulai kesemutan nih, nggak nyaman. Setiap ketidaknyamatan kafaratan lidunub, penggugur dosa. Tenang lagi tuh hati, rasakan. Ya Allah, digunjing orang, berarti dia ngangkutin dosa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus nggak ada waktu buat sakit hati. Siapa tuh yang ngomong begitu? Capres. Siapa capres yang waktu bulan pemilihan ngomong begitu? Nggak ada waktu buat sakit hati. Siapa? Wah, kurang gaul ini.
Kemarin milih nomor berapa? Prabowo, dulu Prabowo kalah melulu berapa kali? 2 kali. Begitu kalah yang kedua, malah bukan jadi oposisi, bukan ngelawan, malah ngebantu. Yang jadi kan Pak Jokowi kan? Lalu beliau siap jadi pembantu Jokowi, jadi Menham. Ini kan enggak terjadi di dunia manapun. Biasanya kalau kalah rival jadi oposisi, di luar garis benar? Jadi pengkritik dan lain sebagainya. Ini mah siap ngebantu Pak Presiden. Coba. Lalu waktu itu saya lihat tuh ininya apa YouTube-nya. Beliau pidato waktu mau jadi menteri tuh, jadi pembantu Jokowi berarti kan presiden. Itu bilang begini di depan para penggede partai apa? Prabowo partai apa? Gerindra. Bagi saya nggak ada waktu buat sakit hati, nggak ada waktu buat benci apalagi dendam. Saya mau membantu Presiden Jokowi yang terpilih untuk memajukan negeri dan bangsa tercinta ini. Coba, makanya Gus Dur bener aja tuh Gus Dur. Waktu ada mendiang Gus Dur bilang apa? Ditanya sama Kick Andi Abnoya di Metro TV, pernah lihat? Apa jawabnya? Pak Gus Dur, Pak Presiden, kira-kira menurut Bapak siapa calon presiden ke depan di Indonesia yang paling ikhlas? Apa jawab Gus Dur? Nah, biasanya begitu dulu kan Gus Dur. Ya menurut aku Prabowo, pemimpin yang paling ikhlas. Bener tuh, pas kalah siap ngebantu yang menang. Nggak ada sejarah. Coba di sini calon lurah, calon RT, calon RW, ngebantu apa dendam yang kalah? Padahal emang gak ngeluarin duit banyak. Prabowo udah triliunan saya yakin. Tapi tetap sabar, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Gak ada kenal putus asa, gak ada kenal menyerah, gak ada sakit hati buat Prabowo. Saya bukan tim ses beliau hadirin, tapi saya ambil sisi positifnya. Ini nggak ada waktu buat sakit hati. Kenapa kita sering sakit hati? Kalau sakit hati jengkel, kalau jengkel sirkulasi darah error. Kalau sirkulasi darah error kata Imam Ghazali stroke. Banyak penyakit, kedeng kering. Itu dari apa? Stres. Halo? Tahu nggak gering? Bentar sakit. Kenapa? Stres. Kalau orang hatinya nyantai, bahagia selalu dalam kebenaran, dalam kehalalan, dalam kebaikan, jauh dari stres, jauh dari sakit. Sekalipun sakit, itu mau naikin derajat di sisi Allah. Gitu. Nggak ada waktu buat ngeluh. Halo? Sing ridho. Nah itu Pak, yang tadi tuh orang Puri tuh, kembali ke laptop nih ceritanya. Begitu nangis, apa? Keburukan yang menimpamu buah dari dosa-dosamu. Keburukan yang menimpamu kata Allah buah dari dosa-dosamu. Bahkan kata Nabi, yang dimaafin Allah lebih banyak dibanding yang dibalikin dalam bentuk kepahitan. Coba saudara, kalau kita berbuat dosa, tiap dosa dibalas, udah remuk kita. Asal mata jelalatan tambah gelap, mata jelalatan lagi tambah gelap lagi, makin jelalatan copot mata, ngegunjing gigi copot, ngurangin timbangan jari tangan copot, subuh kesiangan encok kumat. Kalau tiap tanda tangan kwitansi bodong, stroke sebelah, korupsi mati sebelah. Kalau tiap kita berbuat dosa langsung dibalas oleh Allah, hancur kita udah. Benar? Tapi karena Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabur, Maha Penyabar,
Dilihat aja nih kapan nih tobatnya. Masya Allah. Ini yang pegal-pegal kayak begini nih, kalau Allah langsung balas dibikin encok semua. Iya, kalau nonton Dantmut mau berjam-jam kuat katanya, kalau ngaji baru 1 jam udah geser-geser aja. Dibikin aja oleh Allah pulang dari sini nggak bisa bangun, bisa? Bisa. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Semua kepahitan diundang oleh dosa-dosamu kata Rasulullah, itu pun yang dimaafin Allah masih lebih banyak dibanding yang dibalikin dalam bentuk kepahit Rahman Rahimnya Allah. Alhamdulillah. Nah itu orang Puri, saudara-saudara, begitu duit dibawa kabur, nangis aja. Bukan nangisin dosa, tapi nangisin duit. Kurang ajar, kapan ditusuk waing. Kurang ajar. Ini saya sedang diuji kesabaran hadirin. Tahu sabar asli, tahu pura-pura sabar ini nih. Sampai di mana tadi? Puri. Nah, lagi nangis, Allah lihat tidak dia nangis? Allah tahu dia sedang sengsara. Biasanya orang kalau lagi pahit-pahit mudah nggak dinasehatin. Tapi kalau lagi kaya, lagi tinggi jabatan, lagi sehat, lagi gagah, biasanya mudah nggak dinasehatin. Mau ngaji juga gak pernah biasanya. Nah ini yang hadir-hadir sini kan biasanya yang banyak kepahitan ini. Kalau lagi banyak duit di hotel ini. Nah, Allah utus seseorang namanya almarhum Pak Rohim. Beliau udah almarhum. Beliau ngaji ke Bojong udah lebih dulu. Bulan, ngapain lu nangis aja? Udah nggak usah mikir rezeki, namanya bukan rezeki kita. Kalau punya kita mah nanti juga balik lagi diganti oleh Allah. Mendingan ikut saya yuk, udah nggak usah nangisin melulu. Kemana? Ke Bojong. Ngapain ke Bojong? Waktu itu malam Rebo, kan pengajian mingguan di Bojong malam Rabu. Ya ke Bojong. Ngapain? Ngaji. Ngaji apa? Ngaji tauhid. Apa itu tauhid? Udah mau ngaji aja lah. Ya udah daripada nganggur, ngaji daripada nganggur coba. Belum. Tapi Allah masih maafin aja tuh. Allah masih maafin. Berangkatlah sama istrinya, sama yang bawa nih tiga orang satu motor. Begitu nyampe di Bojong, dilalah kalau kata orang Jawa. Memang Allah mau kasih beliau hidayah, sedang ngebahas tentang musibah. Kenapa musibah terjadi? Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tiada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang menyikapinya dengan penuh keyakinan ke Allah, ini pasti terjadi dengan izin Allah. Ini pasti diundang oleh dosa-dosa saya. Yahdi qalbah, maka Allah bimbing hatinya. Oh, berarti musibah ini gara-gara dosa saya. Oh, saya harus tobat. Oh iya, saya penjudi kelas berat, jarang sholat, sering nganiaya keluarga, jarang pulang. Astagfirullah. Harusnya kan dari mulai PHK tuh. PHK pasti terjadi dengan izin Allah. Tidak ada tanda tangan PHK tanpa izin Allah. Hakikatnya dengan izin Allah. Harusnya dari PHK, ya Allah saya ditegur kena PHK, ini pasti saya harus taubat. Karena Allah kalau sayang kepada hambanya, kalau orang soleh diuji supaya naik kelas, kalau orang yang belum soleh ditegur supaya baik, benar? Jadi semuanya ujian dan teguran kasih sayang Allah, benar? Kita punya anak nih, salah tegur, kenapa? Karena sayang, betul? Tapi kalau gak sayang, itu anak bapak gimana sih kebut-kebutan, biarin, biar nyungsep sekalian sebodoh teing lah, modar-modar. Nah itu gak sayang, karena gak ditegur-tegur. Namanya istidraj, disungkun, bener? Dilulu, makin banyak dosa makin banyak duit, makin maksiat makin banyak duit, makin dosa makin naik pangkat, makin banyak dosa makin tinggi jabatan. Ini istidraj, disungkun, dilulu, nanti dihancurinnya lebih dahsyat oleh Allah. Benar? Hati-hati, makanya orang yang sering ditegur tuh harus bersyukur, berarti disayang Allah supaya kembali ke Allah, sadar. Nah akhirnya beliau nih taubat nih. Orang yang ditegur Allah, kalau bahasa saya ada 3 tipe. Halo? Berapa?
Kita lihat kotoran di tembok. Kalau bisa pakai lap, cukup pakai lap. Perlu amplas enggak? Perlu amplas enggak? Enggak, karena cukup pakai lap, bersih. Kalau enggak bisa pakai lap, pakai amplas. Enggak bisa amplas, gurinda. Begitu. Gurinda. Sama orang yang ditegur oleh Allah, nih dia nih. Beliau penjudi kelas berat. Lalu ini artinya saya ngaji nggak boleh lama-lama. Sebentar aja ya. Apa-apa. Oh, ada bapaknya no. Kalau bersih sama lap nggak perlu ampel. Kalau nggak mempan lap amplas, nggak mempan amplas gurinda, sama. Ini beliau kalau dari kejadian PHK langsung sadar tobat, Allah nggak takdirkan, bisa jadi nggak ditakdirkan hilang uangnya digondol orang, benar? Cuman ditegur oleh PHK belum sadar juga, akhirnya ditegur sama amplas, maling uangnya. Belum sadar juga, akhirnya stres, mikirin duit, sakit parah, masuk rumah sakit. Di perjalanan menuju rumah sakit beliau bilang, aduh payah, nggak usah kuat, mati. Karena belum waktunya tetap aja hidup. Sehat lagi, baru datang ke masjid. Tuh, ada hikmah tuh. Dari PHK belum tobat, teguran PHK, dibawa kabur uang juga belum sadar. Nah, begitu sakit parah, pulang dari rumah sakit, baru ingat masjid. Dari masjid ditolong oleh Allah, diajak ngaji ke Bojong, kasih ilmu, terus ilmu. Tiap malam rebo Pak, jangankan terang, hujan besar berangkat ke Bojong. Ilmu, terus ilmu. Yakin ke Allah, takut ke Allah, melahirkan takwa dan tobat. Qurannya ngaji lagi, rukun sholatnya ngaji lagi, tauhidnya makin kuat. Akhirnya sekarang adzannya sudah pinter, ngimamin sholat udah bisa, sampai ngadain pengajian lagi di rumah beliau. Dan sekarang harta yang diambil oleh Allah lewat musibah dibalikin lagi. Sekarang udah punya rumah 3, udah kebeli mobil, udah punya sawah, udah daftar haji. Begitulah tobat. Tobat, pintu gerbang pertolongan Allah. Gampang Allah ngasih apa-apa, benar? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit yang di bumi milik Allah. Kita nih hidup bukan disuruh cari solusi. Benar? Solusi itu kekuasaan Allah, benar? Kita ini hidup disuruh ngejar-ngejar pertolongan Allah. Gimana caranya supaya Allah nolong, benar? Dan pintu gerbang pertolongan Allah adalah taubat. Ingat sebuah pesan Rasul, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhraja wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terus menerus istighfar, maka Allah kasih hadiah 3 macam. Min kulli hammin farajan, dilapangkan hati. Mungkin secara finansial dia belum dikasih banyak, tapi hati dikasih tenang, banyak bersyukur ke Allah, lapang qanaah. Harusnya panik kok tenang, harusnya jengkel kok tenang, harusnya benci dendam kok tenang. Ini siapa yang ngasih tenang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun duit banyak segala ada, kalau Allah nggak kasih sakinah nggak bisa Pak, liar baik hirup. Benar? Sekali pengen hiburan ke pantai, ke puncak, ke luar negeri, pulang dari sana stres lagi. Benar? Dunia nggak cocok buat hati. Kalau Allah nggak bikin tenang, tetap aja pusing. Benar? Orang yang ahli taubat, istighfar terus menerus, maka Allah kasih lapang hatinya. Min kulli hammin farajan. Yang kedua,
min kulli dhaiqim makhraja, dikasih pertolongan, kasih solusi setiap masalahnya. Diurai oleh Allah. Lewat apa? Lewat siapa? Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rizki dari jalan dan cara yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Ini Rasul yang bilang. Bohong apa benar? Pasti benar apa mungkin bohong? Pasti benernya. Saya punya teman pesantren. Waktu itu diuji dengan ekonomi yang carut marut. Akhirnya usaha di Jakarta, ngedorong gerobak, cari barang bekas. Kardus bekas, barang bekas. Itu sambil muter istighfar, nggak berhenti Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak pakai adim, kepanjangan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kardus, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kardus, astagfirullah, astagfirullah. Sambil jalan Pak, bawa gerobak. Udah telepon sama istrinya, saya kenal semua istrinya, suaminya kenal. Teman pesantren istri suaminya. Neng, untuk lebaran ini kepaksa akang nggak bisa beliin baju buat kamu dan anak-anak ya. Rezekinya lagi seret, buat makan aja udah alhamdulillah ini. Nggak bisa buat beli pakaian. Iya Kang, doain aja ya. Terus berangkat lagi, astagfirullah, astagfirullah. Kardus, astagfirullah. Sepanjang jalan bisa ribuan kali istighfar. Apa yang terjadi? Kekuasaan Allah, ada orang kaleng bekas diambil sama dia, dibuatin ke gerobak, sampai ke tempat bosnya dirapi-rapiin, itu di kaleng bekas nempel berlian. Masya Allah, kayak mendadak. Kebetulan apa takdir dari Allah? Kebetulan apa biiznillah? Nggak ada yang kebetulan hidup di dunia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Makanya Pak, Bu, Pak, Bu, woi, daripada mulut nganggur, istighfar. Saya di pesantren ngelazimkan, mengkontinyukan istighfar tiap habis sholat 100. Sholawat minimal 11 tiap habis sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Harus kedengar telinga sendiri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 100. Itu cuman 2 menit beres. Kalau mau buru-buru sambil jalan nggak apa-apa. Mau buru-buru ke ruang produksi sambil produksi. Mau buru-buru berangkat lagi sambil jalan, sambil pegang motor, sambil pegang stang mobil. Astagfirullah, astagfirullah. Pakai ini nih. Benar? Jadi 100, 3 kali putaran. Ibu sambil nyuapin anak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil masak. Astagfirullah, astagfirullah. Yang penting kedengar telinga sendiri, bukan di hati. Baca tuh di lisan, lidah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil nungguin toko, sambil jaga tugas security, sambil bikin produksi di pabrik. Astagfirullah, astagfirullah. Terus. Habis sholat 100 kali, di luar sholat tanpa batas. Ribuan istighfar. Tunggu bukti dari Allah. Ini Nabi yang bilang, siapa yang memperbanyak istighfar, siapa yang terus menerus istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, lapang hati. 2, min kulli dhaiqim makhraja, kasih solusi setiap problemnya. 3, kasih rizki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Yang belum dapat jodoh, istighfar banyakin. Allah yang ngatur jodoh. Yang mau jodoh lagi, istighfar juga. Yang belum punya anak, istighfar. Allah yang ngasih keturunan. Saya anak sudah 13, saya udah kebanyakan istighfar. Saya harus nyetop sekarang istighfar ini. Ya, pokoknya apa aja istighfar. Salawat, ikuti salawat. Ini bagus banget nih. Salawat tiap malam apa ini? Jamaah salawat malam Senin ya. 4.444. Masya Allah, luar biasa. Saya dulu waktu masih kecil, abah saya almarhum tiap malam Jumat 4.444 salawat. Alhamdulillah. Sekarang saya baca Al-Fatih sama Jibril. Alhamdulillah. Istighfar, salawat, istighfar, salat. Ya, Pak.
Ini ada jamaah dari Citra, beliau tahu manajer tahu apa di perusahaan. Kalau nggak Gajah Tunggal kalau nggak salah, sama Pak RW kali. Nah itu dari mulai keluarin mobil beliau, panasin mesin udah mulai. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus sampai di perjalanan sambil nyetir, sampai di kantor, astagfirullah. Sehingga nanti dari tobat bil lisan, dari lisan nggak apa-apa, hati masih kemana-mana nggak apa-apa, yang penting mulut. Biasanya kalau proses pertama banyak lupa lagi, astagfirullah, lupa ya Allah, astagfirullah, 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 jalan lagi terus ya. Nanti hikmahnya apa? Mengurangi ngerumpi. Ibu-ibu mending istighfar daripada ngerumpi, benar? Mengurangi ngobrol sia-sia, nanti terasa. Nah nanti kalau udah lancar di lidah, nanti Allah kan maha melihat, maha tahu. Nanti diturunkan ke hati oleh Allah. Taubat bil janan namanya. Tapi tadi taubat bil lisan. Kedua taubat bil janan, dengan hati. Nanti dibuka pail-pail dosa masa lalu ala Allah. Waduh makin banyak. Minta ampun ya Allah dosa. Waduh waktu ke sekolah saya darmaji, darli mengaku hiji, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, si Desi korban saya, astagfirullah. Saya janji muluk melulu sama dia tapi enggak aja, astagfirullah. Nopi, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma gfirli, ampuni dosa saya dan dia ya Allah. Nanti kebuka tuh, aduh saya pernah gunjing si Fulan, ampuni dosa saya dan dia ya Allah. Duh saya pernah memfitnah si Fulan, ampuni dosa saya dan dia Allah. Aduh saya dulu jarang sholat, nanti tuh kebayang. Duh saya dulu jarang puasa, kebayang nanti terus. Dari taubat bil lisan, bil janan turun ke hati, nanti mantul ke jawarih anggota badan. Nanti pengen bayar sholat zaman dulu, pengen ngodoin sholat semangat. Aduh saya dulu ibu kantin tuh, saya darmaji dahar lima ngaku siji 3 tahun, berarti 30 bala-bala. 4 kali 3 tahun berarti sekian ratus. Dulu 25 rupiah, sekarang berarti 2,5 juta. Astagfirullah. Ini ada Pak, ada orang yang kayak begini. Dia waktu belajar di luar daerah, ibu kantinnya baik banget. Udah ngambil sendiri aja. Kesempatan. Begitu ngamalin istighfar sekian tahun kemudian, kebayang aja dosa tuh. Ya Allah saya dosa. Kan meskipun ibu kantin udah hilang catatannya, kan malaikat tuh nggak bakal hilang catatan ya. Komputer malaikat nggak bakal hang. Dosa hakul adami akan mempersulit masuk surga. Hati-hati. Ingat aja tuh ibu kantin, teleponlah dia sama temennya. Ini udah kejadiannya udah 20 tahunan. Iya, ingat aja. Itu tanda taubat lisan turun ke hati, dari hati dibuka pail dosa, taubat dengan anggota badan. Telepon, kamu kenal nggak ibu kantin Fulan? Kenal. Masih ada nggak? Masih. Tolong saya minta nomor teleponnya. Telepon, Bu, ingat nggak saya? Ingat. Duh, saya minta maaf. Saya dulu darmaji. Saya pengen dihalalkan. Lah nggak usah dipikirin. Tapi saya pengen transfer. Nggak usah, enggak. Saya biar hati saya ngeganjel. Transfer dia. Masih aja kepikir tuh, wah berarti belum lunas nih katanya. Transfer lagi dia, plong aja, itu artinya sudah 0. Gitu. Ada teman saya ngamalin istighfar. Mungkin 30 apa 40 tahun lalu pernah nabrak saya. Di flyover Balaraja, waktu itu belum ada flyover. Saya lagi bawa beras kata dia. Saya ketabrak dari belakang sama dia. Terus beras amburadul semua nggak ke bawah. Dia ngamalin istighfar, dari saya ngamalin istighfarnya karena suka ngaji ke rumah teman. Tiba-tiba udah 30-40 tahun, ingat pail dosa ngezolim saya dulu. Beras saya hancur sama dia. Datang ke rumah ceritanya. Saya tiba-tiba ingat aja hakul adami apaan. Saya pernah nabrak ente katanya. Di mana? Balaraja. Enggak ingat saya mah, udah blank 1000%. Enggak, saya mah ingat, tiba-tiba ingat aja nih. Nih saya ganti sekian ratus ribu. Masya Allah. Begitu Pak. Ciri-ciri orang yang mau dibersihin dosanya oleh Allah dibikin gak nyaman dengan dosa. Lalu dia menjadi motivasi tobat. Itu ciri-ciri mau dibikin enak di sono di akhirat. Amin ya Rabbal
Nah, makanya kalau orang berdosa lupa. Nah ini ciri-ciri mau diutuhin dosanya nih. Kalau kita berbuat maksiat lah kepikiran aja. Ini ciri-ciri mau ditolong, mau dikasih hidayah taubat nasuha oleh Allah. Gitu Pak. Ayo mantan-mantan pacar yang dijanji-janjiin, minta maaf. Orang yang pernah digunjing, minta maaf. Tapi jangan bilang. Kalau bilang biasanya marah dia. Maaf ya, saya gunjing kamu. Gunjing apa? Monyong, bawel. Kurang ajar. Marah. Caranya gimana? Caranya gini nih, caranya. Ingat dia, Allahumma gfirli walahu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfirli walaha. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya Allah ampuni dosa saya dan si Fulan yang pernah saya sakitin. Tapi utang mah bayar. Tetap bayar. Tapi tetap mintain ampunan dosa. Makanya habis istighfar sholat. Habis sholat itu ada istighfar, redaksinya begini. Astagfirullahaladzim li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali ashabil huquqil wajibat alayya. Pernah ada istighfar begitu? Ampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua saya dan dosa orang-orang yang pernah saya sakitin, yang pernah saya bohongin, yang pernah saya fitnah, yang pernah saya gunjing. Ampuni semua dosanya ya Allah. Nah ini nanti insya Allah di akhirat mereka enggak akan nuntut kita. Tapi kalau belum beres di dunia dan kita belum mintain ampunan mereka, nanti di akhirat mereka pada nuntut kita. Jadi beban buat kita masuk surga nggak bisa. Berat. Benar? Tapi beda utang. Kalau utang mah tetap bayar. Ya Allah si Fulan pernah saya utang 100 juta, ampuni dosanya ya Allah. Nggak bisa. Bayar dulu itu mah. Berat di akhiratnya. Lunasin ya. Ingat saudara-saudara, orang yang nggak bisa bayar utang itu bukan nggak bisa bayar, nggak ada niat, atau niat tapi lemah niatnya, 5 watt niatnya. Kata Nabi, orang yang punya utang dan tekad bulat pengen bayar, biasanya dikasih jalan. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan istighfar Allah kasih pertolongan kita semua. Dengan banyak salawat Allah kasih pertolongan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ilmu kita berkah. Mudah-mudahan ini semua ahli salawat kelak di akhirat ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa apa ada? Baik, terima kasih dan mohon maaf. Semoga manfaat, semoga berkah. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, panjang umur, rezeki banyak, halal barokah, dan selalu ditolong Allah dalam segala urusan kita. Selamat dunia akhirat, wafat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.